Halo Sobat Montini, kembali lagi bersama Monica di Telisik, telaah isu-isu sosial kemasyarakatan. Apa kabar semuanya? Wah, senang banget rasanya bisa ketemu lagi di episode yang pastinya bakal bikin hati hangat dan jiwa semangat. Monica dan Sobat Montini yang sekarang lagi dengerin Telisik, tempat kita bareng-bareng gali makna, selami iman, dan temukan cahaya Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hari ini temanya benar-benar bikin hati bergetar nih Kak. Kenali hati kudus Yesus dan temukan makna baru dalam hidup keluarga. Dan tentu saja Monica tidak sendiri, tapi sudah ada duduk di sebelah Monica, yaitu Kak Icat. Halo Kak Icat. Halo juga Monica. Apa kabar hari ini Kak Icat? Baik dan luar biasa. Sangat luar biasa dan baik-baik ya Kak. Yes, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi maknanya dalam banget. Kita bakal bahas gimana sih hati kudus Yesus bukan cuma jadi simbol iman, tapi juga bisa mengubah cara kita mengasihi, memaafkan, dan membangun keluarga yang penuh kasih. Nah, siap-siap ya karena obrolan kita hari ini bisa jadi titik balik buat hidup keluargamu. Dan kita langsung masuk di Telisik. Oke Kak Icat, kita langsung masuk ke obrolan aja nih. Oke. Sebenarnya apa sih Kak Isyad makna teologis dari devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus? Oke, ini pembahasan yang berat tapi dicoba untuk disederhanakan. Disederhanakan ya Kak. Nah, secara teologis memang devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus adalah bentuk penyembahan dan penghormatan kepada pribadi Yesus Kristus sendiri yang dilambangkan melalui hatinya, yaitu hati kasih yang tak terbatas, belas kasih yang mendalam, dan pengorbanan yang sempurna bagi umat manusia. Nah, ini bukan sekedar penghormatan sebagai organ fisik saja, melainkan pengakuan akan seluruh keberadaan ilahi dan kemanusiaan Kristus yang penuh kasih. Nah, devosi ini mengundang umat beriman untuk merenungkan kedalaman kasih Allah yang terwujud dalam hati Yesus yang terbuka karena tombak disalib. Nah, seperti itu. Oh, jadi intinya devosi kepada hati kudus Yesus itu adalah cara kita mengenal dan mencintai pribadi Yesus lebih dalam lewat hatinya yang penuh kasih, luka, dan pengorbanan. Nah, devosi ini kan gak muncul begitu saja nih Kak Icat. Pasti ada perjalanan panjang di baliknya. Boleh gak sih Kak Icat ceritain gimana sih sebenarnya sejarah perkembangan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus dalam gereja Katolik? Oke. Bicara tentang sejarah ini. Sejarah itu bisa dilihat dari abad pertengahan, ya meskipun bentuknya belum terlembagakan atau sampai yang saat ini orang tahu. Para mistikus dan para kudus seperti Santo Bernardus dari Clairvaux dan Santa Gertrudis Agung untuk mulai merenungkan luka lambung Kristus dan hatinya sebagai sumber kasih ilahi. Namun devosi ini mencapai puncaknya itu pada abad ke-17 melalui penampakan Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque di Paray Le Monial, Prancis. Nah, Yesus mengungkapkan kepada Santa Margareta Maria yaitu keinginannya agar hatinya yang Maha Kudus itu dihormati dan disembah secara khusus. Nah, penampakan ini mencakup janji-janji ilahi yang bagi mereka yang berdevosi memberikan dorongan besar bagi penyebaran devosi. Meskipun awalnya memang menghadapi keraguan dan penolakan. Nah, devosi akhirnya mendapatkan pengesahan resmi dari Tata Suci, yaitu Paus Clemens ke-13 secara resmi menyetujui pesta hati Yesus yang Maha Kudus pada tahun 1765, dan Paus Leo ke-13 kemudian menguduskan seluruh dunia kepada hati Yesus yang Maha Kudus pada tahun 1899. Nah, ini menandai pengakuan universal atas pentingnya devosi ini. Oh, wah keren banget ya perjalanan devosi hati kudus Yesus ini. Dari para mistikus abad pertengahan sampai penampakan di Prancis yang kemudian diresmikan oleh gereja, menunjukkan betapa dalam dan pentingnya kasih Yesus yang kita rayakan lewat devosi ini ya Kak. Ini bikin kita semakin paham bahwa devosi ini bukan cuma tradisi lama, tapi hidup dan relevan sampai sekarang, khususnya buat membangun kasih dalam keluarga kita. Nah, setelah tahu sejarahnya yang penuh makna itu, Monica jadi penasaran nih Kak Icat. Kenapa sih hati Yesus yang Maha Kudus itu dianggap begitu penting dalam spiritualitas Katolik? Nah, hati Yesus yang Maha Kudus adalah pusat dan spiritualitas Katolik karena melambangkan esensi Injil, yaitu kasih Allah yang tak terhingga bagi manusia. Nah,
dalam hati Yesus kita menemukan belas kasihan ilahi yang tak terbatas. Kesediaan Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita dan kerinduan akan menarik kita lebih dekat kepadanya. Nah, devosi ini mendorong kita untuk memahami akan iman Kristen. Nah, penting kita tahu bahwa hati Yesus ini menginspirasi umat untuk membalas sebenarnya kasih ilahi dengan kasih dan tindakan nyata. Nah, kita merenungkan kembali hati Yesus itu, yaitu dengan meneladani kasihnya yang murah hati dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan panggilan. Begitu. Jadi hati Yesus yang Maha Kudus itu benar-benar jadi pusat spiritualitas Katolik karena menggambarkan kasih Allah yang tak terbatas dan panggilan untuk hidup dalam kasih nyata. Nah, ngomong-ngomong soal devosi nih Kak, Monica ingat ada cerita penting dari Santa Margareta Maria Alacoque yang pernah menerima janji-janji khusus dari Yesus buat mereka yang berdevosi kepada hatinya. Boleh dong Kak Ica ceritain apa saja sih janji-janji indah itu? Ya, oke. Ada 12 janji yang menjadi utama yang diberikan Yesus kepada Santa Margareta Maria Alacoque. Itu beberapa di antaranya itu yang paling menonjol, yaitu janji kedamaian dalam keluarga, penghiburan di saat kesulitan, berkat dalam segala usaha, dan rahmat untuk hidup suci hingga akhir hayat. Nah, Yesus berjanji untuk menganugerahkan rahmat yang berlimpah bagi para imam yang menyebarkan devosi ini dan untuk mencatat nama-nama mereka yang berdevosi dalam hatinya. Nah, janji-janji ini juga mencakup perlindungan khusus bagi mereka yang menghormati gambar hati Yesus, janji rahmat pertobatan bagi para pendosa yang keras hati, dan janji keselamatan bagi mereka yang mau menerima komuni kudus pada hari Jumat pertama setiap bulan selama 9 bulan berturut-turut dengan niat untuk melakukan sili atau penebusan. Nah, janji-janji ini menunjukkan betapa besar keinginan Yesus agar hatinya yang penuh kasih dihormati dan betapa besar kasihnya bagi mereka yang mau menanggapi panggilannya. Oke. Jadi Yesus memberikan janji-janji luar biasa bagi siapa saja yang setia berdevosi kepadanya ya Kak. Seperti damai dalam keluarga, penghiburan di masa sulit, rahmat untuk hidup suci, dan bahkan keselamatan kekal. Ini menunjukkan betapa besar kasih Yesus dan betapa Dia ingin kita dekat dengan hatinya. Wah, janji-janji dari Yesus itu benar-benar menguatkan ya Kak Icat. Monica masih penasaran nih, kalau bicara soal menghayati devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus secara pribadi, kira-kira gimana sih Kak cara menghayati devosi hati Yesus yang Maha Kudus itu secara pribadi? Nah, menghayati devosi hati Yesus secara pribadi dapat dilakukan. Yang paling umum adalah di saat kita mau mengikuti misa kudus, menerima komuni pada hari Jumat pertama setiap bulan yang dikenal sebagai 9 Jumat pertama. Nah, adorasi sakramen Maha Kudus adalah cara yang sangat kuat untuk kita merenungkan kehadiran Yesus yang nyata. Dan doa pribadi seperti litani hati Yesus yang Maha Kudus atau doa penyerahan diri yang merupakan bagian integral di situ. Nah, lebih dari itu, kita menghayati devosi hati Yesus berarti meneladani kasih dalam hidup sehari-hari. Nah, ini melibatkan kita membangun kebiasaan doa yang teratur, melakukan sili atas dosa-dosa pribadi, bahwa orang ini boleh melakukan dosa lagi. Nah, bagaimana kita mengembangkan kasih yang tulus kepada sesama. Nah, itu kita berjuang dalam proses, dalam bagaimana kita punya niat untuk hidup dalam kekudusan, kesabaran, dan kerendahan hati, bahkan sampai pengampunan. Nah, itulah yang diingatkan bagaimana hati Yesus membentuk hati kita sendiri untuk menjadi saluran kasih kepada umat manusia. Oke. Jadi cara menghayati devosi kepada hati Yesus itu bukan cuma soal ritual ya Kak, tapi juga membangun hubungan yang nyata dengan Yesus lewat misa, adorasi, doa, dan tentu hidup penuh kasih setia setiap hari. Dengan begitu hati kita semakin dipenuhi kasih dan belas kasihannya. Nah, ngomongin soal misa dan adorasi tadi Kak, Monica juga penasaran apa sih hubungan antara Ekaristi dengan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus? Nah, hubungan ini sangat erat dan tak terpisahkan. Nah, Ekaristi adalah sakramen kasih Yesus yang terbesar, di mana Ia menyerahkan dirinya secara total, tubuh dan darahnya kepada kita untuk menjadi makanan rohani. Dan hati Yesus yang Maha Kudus adalah sumber dari kasih ini, kasih yang mendorong,
untuk mengorbankan dirinya di kayu salib dan hadir nyata dalam sakramen Maha Kudus. Oleh karena itu memang bisa dilihat bahwa kita menerima komuni, kita tidak hanya menerima tubuh Kristus tapi juga merangkul hatinya yang penuh kasih. Nah, adorasi Ekaristi khususnya cara yang paling mendalam untuk kita merenungkan hati Yesus yang Maha Kudus. Di hadapan sakramen Maha Kudus kita merenungkan pengorbanannya, belas kasihannya dan kehadirannya yang abadi di tengah kita. Nah, melalui Ekaristi hati Yesus terus-menerus mencurahkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita, membaharui dan menguatkan iman kita. Dan juga Ekaristi adalah ekspresi tertinggi dari kasih hati Yesus, dan devosi kepada hatinya mengarahkan kita kepada sumber kasih itu sendiri. Oke. Begitu. Jadi ternyata Ekaristi dan devosi kepada hati Yesus itu saling melengkapi ya Kak Iya. Icat. Lewat Ekaristi kita benar-benar menerima kasih hatinya yang hidup dan hadir nyata dalam diri kita, dan lewat devosi kita diajak untuk semakin mencintai Dia yang lebih dulu mencintai kita sampai tuntas. Iya. Nah Kak Icat, dari tadi kita udah bahas betapa dalam kasih Yesus itu melalui hatinya yang Maha Kudus. Tapi satu hal yang juga sering muncul dalam devosi ini adalah ajakan untuk bertobat dan melakukan sili nih Kak. Nah, gimana sih devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus bisa mendorong pertobatan pribadi dan menginspirasi kita untuk melakukan tindakan sili nih Kak? Nah, pertobatan adalah inti dari devosi, memang dari hati Yesus. Nah, dalam setiap penampakan kepada Santa Margareta Maria, Yesus menegaskan kerinduannya agar manusia bisa kembali kepada Yesus, mau bertobat dari dosa dan mau hidup dalam kasih sejati. Nah, gereja mengajarkan bahwa pertobatan sejati menyangkut keseluruhan kehidupan batin. Devosi kepada hati kudus mendorong umat untuk tidak hanya menyesal atas dosa, tetapi juga mengalami transformasi batin melalui kasih dan belas kasih, dan juga tidak melakukan dosa lagi. Nah, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus ini menginspirasi kita tindakan sili, karena hatinya adalah hati yang terluka oleh dosa-dosa manusia. Nah, kita perlu merenungkan kembali kasih Yesus yang dicurahkan bagi kita, dan bagaimana kasih ini seringkali dibalas atau ditolak. Kita tergerak untuk melakukan sili. Sili adalah tindakan penebusan dan perbaikan atas dosa-dosa yang telah melukai hati Yesus. Nah, tindakan sili ini ada banyak macam, mulai dari doa, puasa, amal, hingga menerima penderitaan dengan sukarela demi kasih Yesus. Nah, tindakan ini adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh dosa, baik secara spiritual atau moral. Nah, dengan kita melakukan sili, kita berusaha untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh hati Yesus karena dosa-dosa kita. Itu. Oke, jadi lewat devosi ini kita diajak bukan cuma menyesal atas dosa, tapi juga mengalami pertobatan yang sungguh mendalam dan nyata. Tindakan sili menjadi bentuk kasih balasan kita, ikut merasakan luka hati Yesus dan berusaha memperbaikinya lewat doa, pengorbanan dan kasih yang konkret. Nah Kak Icat, tadi kita udah bahas soal pertobatan dan sili nih, yang begitu menyentuh hati. Tapi dalam devosi kepada hati Yesus ada satu doa yang sangat sering didoakan umat Katolik, yaitu litani hati kudus Yesus. Sebenarnya apa sih peran litani hati Yesus yang Maha Kudus dalam devosi ini Kak? Ya, bisa tentang litani hati Yesus yang Maha Kudus memang bentuk doa yang paling umum dalam devosi. Nah, litani ini terdiri dari serangkaian seruan yang memuji dan memohon hati Yesus yang Maha Kudus dengan berbagai gelar yang mengungkapkan sifat-sifat ilahi dan kemanusiaannya, seperti hati Yesus yang murah hati dan penuh kasih, hati Yesus yang sabar dan penuh belas kasihan, atau hati Yesus kurban dosa-dosa kami. Nah, melalui pengulangan seruan-seruan ini, doa ini membantu kita secara mendalam merenungkan sebenarnya hati Yesus dan membangkitkan kekaguman serta kasih kita kepada Yesus. Nah, peran litani ini juga terletak pada kemampuan untuk mengarahkan hati kita dalam berbagai aspek kasih dan pengorbanan Yesus. Nah, setiap seruan adalah undangan untuk merenungkan kebaikan Yesus, kesabaran Yesus, kerendahan hatinya, dan cintanya yang tak terbatas. Nah, doa ini merupakan sarana untuk memohon rahmat dan berkat dari hati Yesus bagi diri sendiri, keluarga, gereja, dan seluruh dunia.
Nah, litani hati Yesus yang Maha Kudus adalah alat spiritual yang kaya untuk memperdalam devosi kita. Oh, wah, jadi litani hati Yesus itu bukan cuma rangkaian doa Doa biasa biasa. ya Kak, tapi benar-benar jadi cara indah untuk merenungkan siapa Yesus itu, penuh kasih, sabar, rendah hati, sekaligus jadi sarana untuk mohon rahmat dan dari hatinya yang Maha Kudus. Dalam tiap seruannya, hati kita diajak makin dekat dengannya. Tiap seruan dalam litani hati Yesus memang begitu menyentuh ya Kak Icat. Apalagi saat kita merenungkan sifatnya yang lemah lembut, penuh belas kasih, dan begitu taat kepada kehendak Bapa. Nah, gimana sih kita sebagai umat Katolik bisa meneladani kerendahan hati dan ketaatan dari hati Yesus dalam kehidupan sehari-hari nih Kak Icat? Oke. Nah, kerendahan hati Yesus terpancar di saat mengambil rupa seorang hamba Yesus sendiri, yaitu dia juga mau meninggalkan kemuliaan ilahinya dan menjadi manusia dan menderita bagi kita. Nah, kita meneladani kerendahannya dengan mengakui keterbatasan kita, tidak mencari kehormatan diri sendiri, dan selalu siap melayani orang lain tanpa pamrih. Nah, ini berarti menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri dan mau menghindar dari kesombongan dalam pikiran maupun tindakan. Nah, ketaatan ini bicara tentang Yesus yang wafat di kayu salib. Nah, bagaimana kita meneladaninya itu di saat kita mengalami kesulitan atau bagaimana kita mau melibatkan ketaatan pada ajaran itu, yaitu kita mendengar sebenarnya suara hati kita yang diterangi dengan iman atau tuntunan Roh Kudus. Kita mau taat kepada ajaran Yesus dan bagaimana kita sebenarnya semakin serupa dengan Kristus, mau datang bersama Dia, mau melayani sesama dengan melihat bahwa Kristus itu penuh kasih. Nah, itu pun kita buat untuk orang lain. Begitu. Jadi meneladani hati Yesus berarti berani taat pada kehendak Allah meski nggak selalu mudah nih Kak Ica. Iya. Dari tadi kita banyak bicara tentang kasih hati Yesus, juga ketaatan dan pengorbanannya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, hidup dalam devosi ini juga berarti siap memikul salib Kak Ica dan ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sebenarnya apa sih arti menderita bersama Kristus dalam konteks devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus nih Kak Ica? Nah, menderita bersama Kristus itu mau dikatakan bahwa kita secara sukarela menyatukan penderitaan pribadi kita dengan penderitaan Kristus di kayu salib. Nah, ini bukan berarti mencari penderitaan, melainkan menerima penderitaan yang tak terhindarkan dalam hidup dengan sikap iman dan mengorbankannya bagi tujuan rohani. Nah, kita menyatukan penderitaan kita dengan penderitaan Kristus, yaitu kita mau mengambil bagian dalam karya penebusan Kristus dan membantu menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, makna dari penderitaan ini juga adalah untuk melakukan silih atas dosa-dosa kita sendiri dan dosa-dosa orang lain. Kita mau mempersembahkan penghiburan kepada hati Yesus yang terluka ketika kita dengan sabar menanggung kesulitan dan persembahkan kepada Tuhan. Penderitaan itu menjadi bermakna dan memiliki daya secara rohani. Nah, ini adalah bentuk kasih balasan kita kepada Yesus yang telah menderita begitu banyak demi kita. Dan ini cara kita untuk tumbuh dalam keserupaan dengan Yesus yang rendah hati dan menderita. Oke, wah dalam banget ya Kak Icat. Iya. Jadi menderita bersama Kristus itu bukan soal cari-cari penderitaan, tapi soal menerima dan mempersembahkan setiap luka, kesulitan dan air mata kita sebagai bentuk kasih balasan kepada hatinya yang terluka. Dan dari situ justru ada kekuatan rohani luar biasa yang mengalir. Nah Kak Icat, Monica masih penasaran nih tentang materi hari ini. Bagaimana sih devosi ini dapat memperdalam pemahaman kita tentang belas kasihan ilahi? Nah, devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus adalah jalan yang luar biasa untuk kita perdalam pemahaman kita tentang belas kasih ilahi. Nah, hati Yesus adalah sumber dari belas kasih Allah yang tak terhingga, yang dicurahkan secara melimpah kepada umat manusia. Dengan merenungkan hatinya yang terbuka karena tombak, kita melihat bahwa kasih dan pengampunan Yesus itu tidak mengenal batas. Nah, devosi ini mau mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh hati Yesus yang penuh belas kasih. Nah, melalui devosi ini kita diajak untuk tidak hanya menerima belas kasih Allah, tetapi juga menjadi saluran belas kasih itu sendiri bagi sesama. Nah, dengan meneladani hati Yesus yang berbelas kasih, kita terdorong untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kepada mereka yang menderita, dan untuk melayani mereka yang membutuhkan.
Nah, devosi ini memperkaya hidup rohani pribadi kita, tetapi juga mengubah kita menjadi agen belas kasih Allah di dunia. Oke, jadi devosi kepada hati Yesus nggak cuma bikin kita makin paham belas kasih Allah, tapi juga mengajak kita untuk jadi pribadi yang penuh pengampunan dan peduli kepada sesama ya Kak Icat. Dengan begitu kita bisa bawa kasih itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah Kak Icat, setiap bentuk devosi pasti punya kedalaman maknanya sendiri ya. Tapi Monica sadar kadang ada aja nih orang yang salah paham atau kurang ngerti soal devosi hati kudus ini. Nah, menurut Kak Icat apa saja sih miskonsepsi umum tentang devosi kepada hati Yesus yang maha kudus? Ya, salah satunya itu devosi hati Yesus hanyalah penghormatan terhadap sebuah organ fisik. Nah, padahal sebenarnya ini adalah simbol kasih pribadi Kristus yang tak terbatas. Nah, untuk meluruskannya perlu ditekankan bahwa hati Yesus mau melambangkan seluruh pribadi Yesus, terutama kasihnya dan pengorbanannya. Nah, ini miskonsepsi ini yang perlu kita ajarkan kembali ataupun lebih kita ingatkan kembali. Nah, ada lain lagi bicara bahwa devosi ini hanya untuk wanita atau orang tua. Padahal kasih hati Yesus universal dan relevan untuk semua orang. Nah, beberapa orang juga mungkin berpikir bahwa devosi ini menggantikan devosi kepada Bunda Maria atau doa-doa lainnya. Padahal sebenarnya devosi hati Yesus mau melengkapi dan memperkaya spiritualitas Katolik. Nah, untuk meluruskannya jelas bahwa semua devosi yang benar mengarahkan kita kepada Kristus dan bahwa Bunda Maria sendiri adalah teladan sempurna dalam mengasihi hati putranya. Nah, penjelasan yang jelas dan katekese yang mendalam tentang makna teologis dan tujuan devosi ini akan membantu mengatasi sebenarnya miskonsepsi yang seperti saya katakan tadi. Dan nah ternyata banyak juga ya miskonsepsi yang perlu diluruskan ya Kak Ica. Tapi intinya devosi ini bukan cuma soal simbol fisik atau sekedar tradisi lama, melainkan tentang kasih Kristus yang hidup, yang terbuka untuk siapa saja dari segala usia dan latar belakang. Wah, jadi makin jelas nih Kak Ica, devosi ini sangat kaya makna dan tetap relevan untuk siapapun. Nah, aku punya satu pertanyaan lagi nih Kak Ica. Bagaimana sih devosi kepada hati kudus Yesus mengajarkan kita umat Katolik untuk mengasihi dengan total? Nah, mengasihi seperti Yesus berarti mencintai dengan tulus, setia, berani berkorban dan tidak mengharapkan balasan. Nah, ini yang sulit. Cara itu. Nah, ini adalah kasih agape, adalah cinta ilahi yang menjadi dasar spiritualitas hati kudus. Nah, menghayatinya berarti siap mengasihi dengan seluruh hidup kita. Nah, dalam konteks keluarga ini berarti saling mencintai bukan berdasarkan perasaan sesaat, tapi komitmen yang lahir dari kehendak yang dibentuk oleh doa dan kasih Kristus. Nah, devosi kepada hati kudus membentuk hati kita yang tidak egois, tetap melayani dengan sukacita. Nah, oke. Jadi lewat devosi ini kita diajarkan bukan untuk mengasihi setengah-setengah ya Kak Ica, tapi dengan sepenuh hati, tulus, rela berkorban dan tanpa pamrih. Nah Kak Ica, tadi kita udah bahas soal mengasihi dengan total, apalagi dalam konteks keluarga. Sekarang Monica penasaran sih gimana keluarga Katolik bisa membangun devosi kepada hati kudus Yesus. Nah, keluarga Katolik dapat membangun devosi ini dengan doa harian bersama, khususnya dengan mendaraskan doa kepada hati kudus dan mengadakan penyerahan keluarga kepada hati kudus Yesus. Nah, menempatkan gambar hati kudus di rumah juga menjadi tanda iman yang nyata dan pengingat kasih Tuhan. Tradisi penyerahan keluarga kepada hati kudus sangat ditekankan oleh banyak paus karena memperkuat iman dan kasih di dalam keluarga. Nah, ini menjadi sarana membangun rumah tangga sebagai gereja kecil yang hidup dalam semangat kasih dan pengampunan seperti hati Yesus sendiri. Oke, jadi keluarga diajak untuk menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka ya Kak Icat. Tadi Kak Icat udah sharing indah banget soal bagaimana keluarga bisa membangun devosi. Nah, aku lanjut penasaran nih Kak Icat, secara praktis bagaimana sih keluarga Katolik bisa mengamalkan devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus di rumah? Oke, keluarga Katolik dapat mengamalkan devosi hati Yesus di rumah dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu penempatan dan penghormatan gambar atau patung hati Yesus yang Maha Kudus di tempat yang
terkemuka di rumah seringkali disertai dengan ada lilin, ada bunga, dan ini fungsinya sebagai pengingat visual akan kehadiran dan kasih Yesus di tengah keluarga. Nah, selain itu, doa rosario keluarga atau doa-doa singkat kepada hati Yesus secara teratur dapat memperkuat ikatan rohani keluarga. Nah, lebih dari sekadar visual, keluarga dapat meneladani hati Yesus melalui tindakan nyata, dan ini berarti kita mempraktekkan kasih, pengampunan, kesabaran, dan belas kasih satu sama lain setiap hari. Nah, kita mendorong anggota keluarga untuk saling membantu, melayani, dan berbagi beban dalam cara konkret untuk menghidupi sebenarnya semangat hati Yesus. Nah, ini menjadi akhirnya keluarga sendiri bisa menjadi rumah, menjadi Nazaret kecil di mana kasih Kristus berkuasa dan menjadi teladan bagi semua anggota. Oke, jadi ternyata nggak rumit ya Kak. Cukup mulai dari hal-hal sederhana seperti menaruh gambar hati Yesus di rumah, rajin berdoa bersama, dan yang paling penting saling mengasihi dalam keseharian. Dari situlah roh hati kudus Yesus hidup dan bekerja di tengah keluarga. Nah Kak Icat, kita tahu ya nggak ada keluarga yang luput dari tantangan nih. Entah itu masalah ekonomi, komunikasi, atau perbedaan karakter antar keluarga. Tapi gimana sih devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus bisa membantu keluarga Katolik dalam menghadapi sebuah tantangan dan konflik nih Kak Icat? Karena pasti di setiap keluarga pasti ada tantangan ya Kak. Iya. Nah, bicara tentang devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, memang harus menjadi pusat sumber kekuatan yang tak ternilai dalam keluarga. Nah, dengan kita berpusat pada hati Yesus yang Maha Kudus, itu menunjukkan ada kasih di situ, ada belas kasih di situ, sehingga anggota keluarga diajak untuk saling memaafkan. Itu yang penting. Dan juga mau menunjukkan adanya kesabaran dan boleh sama-sama mencari solusi. Nah, ketika konflik muncul, merenungkan pengorbanan dan pengampunan Yesus di salib dapat menginspirasi anggota keluarga untuk melepaskan dendam dan juga berkomunikasi baik kembali. Nah, selain itu praktik doa bersama dan penyerahan masalah kepada hati Yesus dapat membawa sebenarnya kedamaian dan perspektif ilahi dalam situasi sulit. Ketika keluarga berdoa bersama di hadapan gambar hati Yesus, mereka mengakui bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dan harapan mereka. Nah, ini mau membantu mereka untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mencari bimbingan dan bantuan dari Tuhan untuk memperkuat sebenarnya ikatan keluarga, spiritual, emosi dalam menghadapi kesulitan. Oke, jadi dalam situasi sulit pun devosi kepada hati Yesus bisa jadi jangkar ketenangan ya Kak Icat. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Icat yang gak kalah penting juga nih. Mengapa penting untuk mengajarkan devosi hati Yesus kepada anak-anak? Nah, memang sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak sejak usia dini, karena ini untuk menanamkan dasar iman yang kuat dan personal pada anak-anak kita. Nah, dengan memperkenalkan mereka pada konsep kasih Yesus yang tak terbatas, pengorbanannya dan belas kasihnya, anak-anak dapat mengembangkan hubungan relasi intim dengan Tuhan. Nah, ini mau membantu mereka memahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang mencintai mereka secara pribadi, bukan hanya sosok yang jauh dan tidak terjangkau, sehingga membentuk hati mereka untuk mencintai Tuhan dan juga yang pokok yaitu sesama. Nah, mengajarkan devosi ini yaitu kita membekali anak-anak dengan nilai-nilai Kristen yang fundamental seperti pengampunan, kasih sayang, kerendahan hati, bahkan pelayanan. Nah, ini dengan mencontohkan dan mendorong praktik devosi ini, orang tua bisa membantu anak-anak membangun kebiasaan doa, refleksi, tindakan kasih, dan ini menjadi fondasi spiritual yang kokoh yang akan membimbing mereka sepanjang hidup mereka di saat mereka besar. Nah, membantu juga mereka dalam menghadapi ada tantangan dan juga tumbuh kembang mereka dalam iman mereka dan secara moral dalam masyarakat. Oke, jadi devosi ini membekali anak-anak sebagai fondasi iman yang kuat ya Kak Icat, untuk tumbuh menjadi pribadi yang beriman dengan penuh kasih. Nah, kita sudah tahu pentingnya mengajarkan devosi hati Yesus sejak dini nih Kak. Sekarang kita bahas bagaimana devosi ini juga mendukung panggilan universal bagi setiap orang untuk hidup dalam kekudusan Kak Icat.
Oke, nah devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus secara fundamental mendukung panggilan universal untuk kekudusan. Nah ini memang agak berat karena Berat bicara ya, Kak. kudus. Ya, tapi tak apa-apa. Ini kita usahakan menjelaskan secara rinci supaya juga banyak yang bisa terinspirasi dan bisa merenungkan bersama. Nah, memang di sini teladan sempurna dari kasih dan kesempurnaan ilahi inilah kita merenungkan hati Yesus. Kita memang diajak untuk meneladani seperti apa kerendahan hati, ketaatan, kesabaran, belas kasih dan kasih yang tak terbatas. Nah, ini yang nilai-nilai yang perlu kita renungkan kembali dan perlu kita menjadi prinsip untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan ini merupakan panggilan kita, panggilan Yesus kepada kita untuk supaya hati kita semakin dibentuk dan menyerupai hati Yesus. Nah, memang melalui janji-janji dan rahmat yang terkait dengan devosi ini, Yesus mau menawarkan sebenarnya jalan bagi setiap orang untuk bertumbuh dalam kekudusan, tidak peduli status atau keadaan hidup mereka, baik melalui penerimaan sakramen secara teratur, doa pribadi, tindakan sili atau pelayanan kepada sesama. Nah, devosi ini menyediakan sarana konkret untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Jadi ini merupakan sarana. Orang mau pakai atau nyada itu tergantung dari orang diri sendiri. Nah, itu yang menjadi pokok penting sebenarnya. Nah, yang penting diingat bahwa hati Yesus menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi setiap orang yang punya cita-cita untuk mencapai kesempurnaan dalam Kristiani. Oke, jadi pada dasarnya hati Yesus menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi semua umat beriman yang ingin hidup lebih dekat dengan Tuhan, ya Kak Icat. Nah, setelah kita memahami makna dan pentingnya devosi hati Yesus yang Maha Kudus, kini kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya Kak Icat. Apa harapan Gereja Katolik terhadap umatnya dalam menghayati devosi di masa kini nih Kak Icat? Nah, harapan dari gereja yaitu dengan kita menghayati devosi hati Yesus yang Maha Kudus, yaitu devosi ini tidak hanya menjadi praktik ritual semata, melainkan menjadi inspirasi atau menjadi kekuatan dalam menjalani hidup. Nah, gereja berharap umat dapat secara mendalam sebenarnya merenungkan kasih Yesus yang tak terbatas yang diwujudkan dalam hatinya dan membiarkan kasih itu menginspirasi untuk hidup kudus, penuh kasih dan belas kasih. Nah, ini merupakan panggilan untuk menghidupkan iman secara konkret dalam setiap aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga maupun sosial. Nah, gereja berharap agar devosi ini menjadi sumber penghiburan dan kekuatan di tengah berbagai tantangan yang saat ini kita alami. Nah, dengan menempatkan hati Yesus sebagai pusat hidup, umat diharapkan dapat menemukan sebenarnya kedamaian, dapat menemukan harapan dan harapan yang tak tergoyahkan, dan juga dorongan untuk menyebarkan kasih Kristus kepada sesama, terutama mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan. Nah, dengan demikian devosi hati Yesus menjadi jembatan antara kasih ilahi dan kebutuhan dunia, menjadikan umat beriman sebagai saksi-saksi kasih Allah di zaman saat ini. Oke, nah berarti Gereja Katolik berharap devosi hati Yesus yang Maha Kudus tidak hanya menjadi ritual, tapi menjadi kekuatan yang mengubah hidup umat Katolik. Ya, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak Icat, sekaligus closing statement dari Kak Icat. Setelah memahami harapan gereja terhadap umat dalam menghayati devosi hati Yesus, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apa janji-janji hati kudus Yesus kepada umatnya, dan bagaimana janji itu menjadi pengharapan bagi keluarga nih Kak Icat? Baik. Nah, bicara tentang hal ini yaitu Yesus mau menjanjikan supaya damai dalam keluarga kita, berkat bagi rumah tangga, dan penghiburan dalam kesusahan atau ada kesulitan, dan tempat perlindungan di saat wafat kepada mereka yang menghormati hati Yesus. Nah, janji ini bukan sekedar hadiah rohani, tetapi buah dari hubungan mendalam dengan kasih Tuhan. Nah, bagi keluarga, ini menjadi sumber pengharapan dan kekuatan. Ketika hidup terasa berat, devosi kepada hati kudus mengingatkan bahwa Tuhan yang penuh kasih selalu menyertai, menuntun dan memulihkan. Nah, seperti tertulis dalam Mazmur ayat 34, pasal 34 ayat 19, yaitu
Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi ingatlah terus bahwa kamu tidak sendiri, atau kamu punya beban berat di dalam pikiran dan dalam kehidupan. Yang paling penting, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada dalam hati kita dan selalu membimbing kita di saat ada kesulitan. Begitu, Ma. Oke, terima kasih Kak Icat atas penjelasan yang sangat mendalam dan penuh makna nih. Jadi dari jawaban Kak Icat kita bisa menangkap bahwa Yesus menjanjikan damai dan berkat bukan hanya sebagai hadiah rohani semata, tapi sebagai buah dari hubungan yang erat dan penuh kasih dengan Tuhan. Nah, oke Sobat Montini, segitu dulu obrolan kita tentang kenali hati kudus Yesus dan temukan makna baru dalam hidup keluarga. Semoga kalian gak cuma makin paham tapi juga makin semangat buat ngerasain kasih Yesus yang luar biasa itu. Nah, terima kasih juga untuk Kak Icat yang Terima sudah kasih menjadi banyak. narasumber kita pada hari ini, yang sangat memberikan insight yang baik. Semoga Kak Icat selalu diberkati bersama dengan keluarga ya Kak Icat. Terima kasih. Terus nanti follow juga IG-nya radio_Montini supaya teman-teman Sobat Montini nggak ketinggalan episode telisik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.